Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Sri. Wah, tentunya kita semua sehat-sehat selalu ya Bu Sri ya. Walaupun sering cuacanya sering hujan, panas, hujan panas, tapi kita tetap harus bersyukur karena kita tetap dipelihara oleh Tuhan, tetap dikasih kesehatan oleh Tuhan. Benar sekali. Yuk, Bu Ririn percaya bahwa kalian sekarang sudah siap memuji Tuhan. Lagu pertama, Ya, kita akan pujikan Aku Cinta Yesus. Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin ke gereja, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah damai senantiasa, sukacita selamanya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Saya cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin ke gereja, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah damai senantiasa, sukacita selamanya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana Bu Sri, sukacita? Ya, amin, sukacita sekali. Kita sudah bersyukur sekali karena Tuhan mengasihi kita. Terbukti kita juga harus mengasihi Tuhan. Juga teman-teman yang ada di sekitar kita. Ya. Mari anak-anak, sebelum kita lanjutkan pujian, kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata. Gak ada yang main-main, duduknya yang manis. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami semua. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersukacita. Kami menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kami mau memuji Tuhan. Kami juga akan ungkapkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sukacita kami kepada Tuhan. Dan kami juga akan bersama-sama dengan setia mengikuti kebaktian sekolah minggu ini dari awal pertengahan bahkan sampai selesainya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kalau Tuhan mengasihi kita, mencintai kita, seperti tadi kita juga mengasihi Tuhan Ya, dalam benar pujian sekali, tadi, ya. Aku cinta Yesus. Kita mengasihi Tuhan dengan wujud apa? Ya, kita harus Taat kepada ya. Tuhan, rajin ke gereja, rajin berdoa, baca Alkitab. Ya, betul Itu sekali. semua wujud ketaatan kita kepada Tuhan Tuhan. Yesus. Yuk kita akan pujikan T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat.
T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Ya, sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, tentunya kita harus taat. Selalu mendengarkan nasihat orang tua. Jadi dalam pujian turuti nasihat mereka selalu. Jadi selalu itu bukan kadang-kadang. Ya. Terkadang kita tanya anak-anak apakah menuruti nasihat orang tua? Kadang-kadang ya. Tapi mulai sekarang kita akan belajar ya selalu. Untuk selalu mentaati, menuruti nasihat orang tua. Karena apa anak-anak? Apapun yang kita lakukan, ada sepasang mata yang selalu melihat, mengawasi sekali, kita ya Bu Sri ya. Walaupun orang tua kita nggak tahu, bapak ibu guru nggak tahu, saudara-saudara nggak tahu, tapi ada yang maha tahu. Selalu tahu apapun yang kita lakukan, baik yang baik maupun yang jahat, dia tahu. Siapa dia yang tahu? Iya, benar sekali. Anak-anak sekolah minggu GKI Ngurah pintar-pintar ya Bu Sri ya. Pintar sekali. Mereka sudah tahu bahwa siapa sebenarnya yang selalu melihat kita, bahwa kita melakukan apa itu adalah Tuhan. Ya, nanti kita juga akan pujian kita mata Tuhan melihat. Tapi sebelumnya Mbak Ririn, jangan lupa kita juga akan mempersiapkan persembahan. Ya, Bu Ririn dan Bu Sri akan ingatkan kembali ya. Persembahannya dimasukkan di dalam amplop, bisa amplop yang kecil seperti ini, amplop yang tanggung yang seperti ini boleh, amplop yang besar juga boleh seadanya. Nanti kalau nggak punya amplop gimana Bu? Bisa buat sendiri ya Bu Sri ya. Dari kertas. Iya, terus dilipat-lipat ya. Bisa buat sendiri boleh. Jangan lupa juga anak-anak ditulisi. Persembahan sekolah minggu. Boleh dikasih tanggalnya. Tanggal berapa? Tanggal 17 Januari 2021. Ya, semua sudah disiapkan persembahannya. Ya, terus caranya gimana? Kalau sudah disiapkan dimasukkan amplop. Oh bagaimana? Kita kan enggak sekolah minggu. Iya betul Bu Sri. Bisa dititipkan pada orang tua supaya nanti mama atau papa pas ke gereja memasukkannya langsung ke persembahan boleh. Boleh dimasukkan di kotak surat yang di depan pinggir, itu. Di depan gereja. Jadi pas lewat-lewat itu bisa masukkan di situ. Ya benar. Bisa juga langsung kasih Bu Erna. Rumah saya dekat, kasih Bu Erna aja langsung. Boleh. Nanti sama Bu Erna dimasukkan kok
gak dipek Bu Erna ya. Dimasukkan sama Bu Erna, dimasukkan persembahannya ke gereja ya. Jadi gampang ya Bu Ririn ya. Jadi caranya ndak harus wah gimana. Jadi banyak cara tadi ya. Ya betul Bu Sri. Dan yang penting kita harus belajar taat memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Bukan karena sudah dikasih orang tua terus ya didelikkan buat jajan. Tetapi ada siapa tadi? Ada mata Tuhan yang melihat. Ya kita pujikan mata Tuhan melihat Mas Karel. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, jadi kalau kita mau berbuat yang jelek, selalu diingat. Mau berbuat jelek, ingat. Ya, wah, Tuhan melihat. Ya, mau ikut kebaktian sekolah minggu, kok usir kayak, doh ingat. Walaupun gak ada papa mama memperhatikan, ada Tuhan yang melihat bagaimana anak-anak mengikuti ibadah online sekolah minggu ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Bu Sri. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan melalui puji-pujian ini kami diingatkan kembali untuk selalu hidup taat, baik itu kepada Tuhan maupun kepada orang tua kami, juga Bapak Ibu Guru. Tuhan Yesus, terus bimbing kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu taat. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, tolong buka hati pikiran kami supaya kami mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin pula Bapak Ibu Guru yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi lidah mulut bibir mereka Tuhan. Biarlah firman yang keluar benar-benar firman yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Amin. Selamat pagi anak-anak. Nah, anak-anak tadi sudah bersukacita memuji nama Tuhan ya, yang tadi dipimpin oleh Bu Ririn dan Bu Sri. Nah, saat ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya adalah Aku ingin menjadi anak penurut. Ya, aku ingin menjadi anak penurut. Bersama Bu En kita akan membaca dari 1 Samuel pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Samuel pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Ya. Anak-anak pasti sudah disiapkan Alkitabnya kan? Dibuka, dicari 1 Samuel 3 ayat 10 sampai 20. Ya, kita baca bersama dengan Bu En. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu mendengar. Hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak, Samuel di sini yang ceritakan adalah tentang Samuel. Ya, anak-anak tahu siapa orang tua Samuel? Ya, Samuel adalah anak dari Bapak Elkana dan Ibu Hana. Bahwa dulu Hana pernah menangis di hadapan Tuhan, ya, berdoa di bait Allah, menangis di hadapan Tuhan karena pada waktu itu Ibu Hana ini belum bisa punya anak. Nah, pada waktu itu kalau seorang wanita tidak bisa punya anak, itu bisa menjadi penghinaan, ya, dihina orang. Makanya keadaan seperti itu membuat Ibu Hana sedih. Ia berdoa di hadapan Tuhan sambil menangis. Supaya apa? Supaya Tuhan mengabulkan doanya, yaitu Tuhan memberi anak kepada Ibu Hana. Nah, karena doanya yang sungguh-sungguh dan tulus kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan dan menjawab doa Ibu Hana. Dan dalam doanya itu Ibu Hana berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan memberikan anak kepada Ibu Hana, maka Ibu Hana akan menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Artinya apa? Ya, minta kok dikembalikan lagi. Ya, enggak seperti itu, ya. Maksudnya Ibu Hana ingin anaknya nanti itu melayani di rumah Tuhan, ya, membantu Imam Eli untuk melayani Tuhan. Itu kan suatu cita-cita atau suatu keinginan yang sangat mulia, ya. Walaupun dia minta anak tapi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk
melayani Tuhan. Nah, ketika Tuhan menjawab doanya, Ibu Hana mempunyai anak yang diberi nama Samuel karena Tuhan mendengar. Sesuai janjinya kepada Tuhan, Ibu Hana menyerahkan Samuel di bait Allah untuk membantu Imam Eli melayani Tuhan. Nah, karena dia bekerja di rumah Tuhan, di bait Allah, membantu Imam Eli, maka Samuel tidur di bait Allah itu. Ya. Tapi juga bukan berarti Ibu Hana meninggalkan Samuel, tapi juga Ibu Hana sering menjenguk Samuel. Ya. Nah, suatu malam Samuel tidur, ya sedang tidur. Tiba-tiba Samuel mendengar suara yang memanggil namanya. Ya. Namanya dipanggil, Samuel, Samuel. Wah, karena namanya dipanggil, ya Samuel bangun. Ya, dipikir yang memanggil namanya adalah Imam Eli, ya Bapak Eli. Makanya Samuel datang kepada Imam Eli. Bapak Eli, Bapak ada apa? Bapak Eli memanggil saya kan? Tapi bagaimana Imam Eli? Menjawab, tidak, saya tidak memanggil kamu. Udah tidur lagi, ya tidur sana. Lalu Samuel tidur. Samuel mendengar suara itu lagi, Samuel, Samuel. Samuel kembali menemui Bapak Eli. Bapak Eli memanggil saya. Samuel juga menjawab tidak, sampai ketiga kalinya. Samuel ketika mendengar suaranya dipanggil, namanya dipanggil, dikira Bapak Eli. Nah, Bapak Eli mengerti, oh berarti sebenarnya Tuhan yang memanggil Samuel. Maka Imam Eli berpesan kepada Samuel, sudah sekarang tidur lagi, nanti kalau ada yang memanggil namamu lagi, bicaralah atau jawablah, demikian ya. Berbicaralah Tuhan, hambamu ini mendengar. Nah, maka ketika Samuel tidur lagi, maka Samuel melakukan apa yang dikatakan atau dipesankan oleh Imam Eli. Ya. Ketika ada suara yang memanggil namanya, Samuel, Samuel, maka Samuel menjawab, berbicaralah Tuhan, hambamu ini mendengar. Ya. Maka Samuel mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan kepada dirinya. Apa kira-kira? Ternyata Tuhan ingin menyampaikan kepada Samuel tentang keluarga Eli atau keluarga Imam Eli. Ya. Bahwa Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli. Mengapa? Seorang imam kan pekerjaannya mulia, memberikan persembahan untuk Tuhan. Ya. Kok malah dihukum? Ternyata ada sesuatu yang buruk, bahwa anak-anak Imam Eli berbuat jahat di hadapan Tuhan. Ya. Mereka mengambil daging untuk persembahan. Namanya suatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan kan suatu yang suci, yang gak boleh diganggu oleh orang-orang. Ya. Artinya namanya dipersembahkan kepada Tuhan kok diambil, berarti menghina Tuhan. Itu merupakan suatu kejahatan. Bahkan anak-anak Imam Eli tidak berbuat baik, mereka berbuat jahat. Maka Tuhan menghukum keluarga Imam Eli. Kenapa? Karena Eli pun tahu sebenarnya bahwa anak-anaknya itu jahat. Tapi kok dibiarkan, tidak ditegur. Ya, sebagai seorang imam, seorang yang mengerti firman Tuhan harusnya kan diingatkan ya anak-anaknya, seperti papa mama, seperti orang tua kita kan, kalau kita berbuat yang tidak benar kan diingatkan, ayo jangan lakukan itu, ayo tidak baik itu, ya kan? Nah, ini Imam Eli tahu anak-anaknya berbuat jahat,
tapi kok dibiarkan, tidak ditegur. Maka Tuhan mendatangkan hukuman kepada keluarga Eli. Dan hal itu disampaikan kepada Samuel. Padahal Samuel pada waktu itu masih muda, ya. Oh iya, anak-anaknya Imam Eli itu siapa? Siapa yang tahu? Hofni dan Pinehas, ya. Umur Samuel itu di bawah mereka, masih muda. Kok diberi pesan oleh Tuhan menyampaikan bahwa mereka akan dihukum? Wah, gimana ya menyampaikannya? Ya enggak berani ya. Wah, apa didengarkan nanti? Nah, setelah mendengarkan pesan dari Tuhan, Samuel tidur lagi sampai pagi. Seperti biasanya Samuel membuka pintu bait Allah. Ia bertemu dengan Imam Eli. Imam Eli bertanya, apa yang disampaikan atau pesan Allah yang disampaikan kepada kamu? Sebenarnya Samuel takut ya, mau mengatakan sungkan, ya. Imam Eli kan ya lebih dewasa, bahkan sangat dihormati oleh Samuel. Kok aku mau menyampaikan ini? Dia takut, tapi Samuel katakan, katakanlah saja. Jangan sampai kau sembunyikan sepatah kata pun. Ya. Karena apa? Kalau Samuel tidak mengatakan pesan dari Tuhan, berarti Samuel kan juga berbohong. Ya. Wong Samuel ada pesan dari Tuhan tentang hukuman kepada keluarga Imam Eli, kok tidak mengatakan, berarti itu bohong. Bohong itu dosa. Nah, Imam Eli mengingatkan kepada Samuel, maka katakanlah, jangan engkau sembunyikan. Maka Samuel dengan berani menceritakan semuanya, menyampaikan kepada Imam Eli tanpa ada sepatah kata yang disembunyikan. Nah, apakah Imam Eli marah? Tidak. Imam Eli tidak marah. Tahu bahwa itu semua dikatakan Tuhan. Kalau Tuhan yang mengatakan adalah semua benar adanya. Dan Samuel bahkan menjawab, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ya. Nah, anak-anak, kisah Samuel ini mengajarkan kepada kita untuk kita patuh, untuk kita taat, ya. Taat kepada Tuhan, juga taat kepada orang tua, kepada papa mama, kepada bapak ibu, juga kepada bapak ibu guru. Ya, harus belajar taat, apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan. Kita harus belajar mentaati, belajar juga mendengar. Kalau dipanggil jangan pura-pura diam, pura-pura lihat HP. Wah, masih asik main HP, dipanggil, apalagi disuruh. Wah, mau aku asik. Ya, nggak boleh ya. Harus belajar taat kepada orang tua dan terlebih juga taat kepada Tuhan. Juga untuk kita belajar jujur, ya. Samuel tidak menyembunyikan sepatah kata pun apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Imam Eli. Pesan Tuhan untuk Imam Eli tidak disembunyikan oleh Samuel, semua dikatakan, semua diceritakan, ya. Itu mengajarkan supaya kita berbuat jujur. Ya, jangan sampai kita sembunyikan. Kalau memang kita tahu sesuatu, ya katakanlah. Ya, kalau misalnya kita diberi pesan oleh orang tua, ya, misalnya sebagai kakak diberi uang saku, ini bagi sama adikmu, misalnya uangnya 10.000, nanti 5.000. Jangan sebagai kakak terus, aku kan lebih besar. Bilang sama adiknya, ini kamu 4.000, kakak yang 6.000. Nah, itu sudah berbuat yang tidak jujur. Ya. Banyak hal yang kita harus belajar untuk jujur. Yang sekolah juga belajar untuk jujur, tidak suka nyontek temannya. Ya. Nah, anak-anak, biarlah kisah Samuel ini selalu kita ingat bahwa kita belajar taat kepada Tuhan, dan juga kita berbuat jujur. Tidak ada yang kita sembunyikan. Karena Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu
Tidak ada yang tersembunyi juga di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita bohong seperti Guru Rin tadi katakan, kalau kita pun bohong pada orang sekitar kita, pada orang tua, mereka tidak tahu tapi Tuhan tahu. Maka jangan kita bohong. Ayat hafalannya dari 1 Samuel pasal 3 ayat 18a. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. 1 Samuel 3 ayat 18a. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sikapnya yang baik, manis. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Tuhan, biarlah kami belajar seperti Samuel yang selalu dengar-dengaran akan Engkau, yang belajar taat pada Engkau dan juga taat pada orang tua, taat pada Bapak Ibu Guru, untuk kami patuh melakukan setiap nasihat, setiap ajaran, terlebih yang daripada Engkau. Tuhan, juga kami belajar untuk jujur, mengatakan, menyampaikan apa adanya dengan sebenar-benarnya dan tidak ada yang kami sembunyikan. Karena kami sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kasih Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.